Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia ada rasa sayang dan cinta, itu semua merupakan fitrah dari Allah untuk manusia. Meski demikian, kita tidak boleh asal dalam mencintai, sebab cinta yang utama hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Nabi Muhammad merupakan sebuah keharusan, bahkan tidak sempurna iman seseorang sebelum Nabi Muhammad menjadi yang paling utama untuk dicintai. Hingga muncul dalam hati kerinduan kepada beliau. Berikut video penjelasannya. Saksi Imaji. Baca sholawat, betul kan? Pertama sih baca Quran. Biasanya ada Yasin juga dulu dibaca. Habis itu Inna Fatahna, kan ayat Quran tuh. Selain daripada itu, satu jadinya isinya baca Quran. Kemudian yang kedua isinya baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa tuh namanya? Sholawat. Kemudian yang kedua isinya majelis maulid nih, pembacaan sejarah Nabi. Kan gitu ya? Yub'adu min tihama baina yadayil qiyamah fi dhari alama tudilluhul ghamama tuti'uhu sahaib. Kan gitu ya? Diceritakan sejarahnya Nabi. Nabi diutus dari Mekah. Jadi kalau bukan dari Mekah, bukan Nabi Muhammad namanya. Ada Nabi belakangan dari India. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Yang itu ya? Oh maaf, Nabi saya bukan dari India. Nabi saya datangnya dari Yubatu min Tiyama baina yadayil qiyamah. Nabi yang paling dekat sama kiamat, artinya Nabi yang paling akhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Yubatu min tiyama baina fi dhahri alamah. Di pundaknya sini ada tanda kenabian, stempel kenabian. Tudilluhul ghamamah, kemana beliau berjalan selalu dinaungin. Tuti'uhus sahaib, ditaatin sama mendung. Mendung suruh datang, suruh pergi sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, muni'a minnal matar. Rasul, ini hujan udah lama bener gak datang. Oh gitu kata Nabi. Iya Rasul, sebagian daerah pada kekeringan. Bahkan kabarnya ada nih unta-unta yang mati karena kering. Oh gitu kata Nabi. Nabi gak tahu, Nabi gak ngerasain. Teman-teman saya sekalian, di daerah-daerah pinggir-pinggiran, udah mulai kekeringan, daerah-daerah gurun-gurun pasir. Ya udah kalau gitu, puasa deh 3 hari, gitu Rasul. Puasa deh tuh 3 hari. Hari ketiga lagi puasa, Nabi Muhammad keluar. Nyuruh orang-orang suruh pada datang semuanya di lapangan. Sama Nabi dipesenin, suruh bawa deh tuh ternak-ternaknya. Beneran Rasul? Iya. Jadi pada datang tuh bawa kambing, bawa unta. Pada datang sahabat, ada yang bawa untanya, ada yang bawa kambingnya. Anak-anak kecil suruh bawa, kata Nabi. Perempuan gimana Rasul? Wah, suruh keluar. Penting tuh perempuan, penting. Terutamanya yang lagi menyusui. Oh bisa gitu? Karena ada hadis Nabi Muhammad, laula syuhin ruka walaulal marati' ruta walaul marati' ruda laudimat sami'al ard. Kalau tidak karena orang tua yang ruku, kalau tidak karena mamalia binatang ternak yang merumput, kalau tidak karena anak bayi yang masih menyusu, niscaya bumi sudah akan dihentakkan dengan langit karena perbuatan dosa hamba-hambanya. Jadi sama Nabi suruh keluarin tuh, maka tuh rame bener tuh lapangan kayak pasar. Oh, Nabi ngeliatin ada kambing, ada unta, ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu, ada orang tua, semua ramai banget. Nabi sholat, ya kita sholat gitu. Nabi Muhammad habis selesai sholat, Nabi kemudian doa. Sebelum doa, Nabi mindahin ridanya, set. Rida yang asalnya di kanan ke kiri, jadinya kiri ke kanan. Ininya tuh ujung surbannya tuh pindahin sama Nabi. Teman-teman sekalian, Nabi kayak lagi mau ngasih isyarat gitu. Ya muhawwilal ahwal, wahai yang membolak-balikkan keadaan, yang memindah-mindahkan suatu.
tolong giringkan awan kepada kami. Teman-teman sekalian, Nabi angkat tangan, awan arak-berarak datang dari berbagai macam penjuru. Nabi doa, Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'an. Ya Allah, hujani kami dengan hujanmu yang segar, yang menyehatkan, yang bawa kebaikan, yang nikmat, yang terus. Nabi ngomong gitu, hujan. Sampai kata para sahabat kita nih, sampai ngelihat Nabi masih terus doa sampai air tuh ngalir dari jenggotnya Nabi Muhammad alaihissalam. Masya Allah. Jadi sekalian, kami pulang nih udah mainan air, tapi hujannya nggak berhenti. Sampai berjam-jam kemudian hujan terus saja kayak air bah turun dari langit. Sahabat ngeri nih, waduh ini rumah kita berancur nih. Sehingga sekalian datang lagi sahabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini hujan kenapa nggak berhenti nih Rasul? Oh gitu. Iya nih Rasul, kalau hujan nggak berhenti gini kita takut juga nih Rasul. Ntar pada rusak nih rumah-rumah kita, ntar pada bahaya keadaan kita. Oh gitu. Nabi keluar lagi. Nabi angkat tangan ke langit sambil nunjuk ke arah mendung. Kata Nabi Muhammad, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mendungnya agak kesonoan dikit ya Allah, kesonoan dikit ya Allah, jangan pas di atas kita. Subhanallah, tuh mendung set jalan pada mendungnya jauh. Tuti uhus sahai. Yang di maulid tuh isinya gitu. Tuh yang di maulid isinya gitu. Ini yang ngebid'ah-bid'ahin maulid maksudnya apa ya? Fajriyul jabini layliyud dawaib. Nabi Muhammad itu keningnya luas, hitam matanya sangat hitam. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Nabi Muhammad hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim, alisnya kayak nun. Nabi Muhammad alaihissalam indah luar biasa, hidungnya kayak alif, kecil mancung. Ini gitu ya, nggak kayak hidung saya. Hidung saya kayak tak, lebar baringan. Ya Allah. Nggak apa-apa. Saya soalnya lagi ngaca gitu kan. Saya bilang hidung Nabi kayak alif. Kenapa hidung saya nggak kayak alif ya? Hidung saya kok kayak tak. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena yang urusan gitu mah nggak usah dicontoh. Itu udah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa. Biar tak juga asal manis. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi isinya sih kita merayakan Maulid. Satu, apa tadi? Quran. Dua, tiga, sejarahnya Nabi. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maktu'as surrah. Kan gitu kan? Tawallat dzalika li syarafi indallahi aidil qudrah. Yang gitu ya? Nabi Muhammad waktu dilahirkan, beliau sudah bercelak mata, beliau sudah berkhitan dan sudah terputus tali pusarnya. Itu yang dibaca sejarah Nabi, teman-teman saudariku sekalian. Jadi isinya Maulid: 1 Quran, 2 sholawat, 3 sejarah Nabi, 4 ucap salam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
habis itu doa, isinya doa, Rabbi faghfirli dzunubi, doa itu kan, berkatil hadi Muhammad, ya Allah ampunin dosa-dosa kami dengan berkah Nabi Muhammad. Habis itu di belakangnya ada doa juga. Apalagi isinya? Puji-pujian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ya? Kita bawa pujian tuh Nabi itu. Ya badratim min haza kulla kamali. Wahai rembulan yang sempurna, yang mendapatkan seluruh kemuliaan, seluruh kesempurnaan. Deh, doa isinya puji-pujian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal habibal mustafa nurafatin wadu wafa wa dhikru fihi shifa idza tamada bil ilal. Kan gitu. Innal habibal mustafa, sesungguhnya manusia terkasih pilihan Allah ini, nurafatin, hatinya nggak pernah tegaan, pemilik kasih sayang, wadu wafa, pemilik kesetiaan, setia, royal sama kita terhadap umatnya nih. Wa dzikruhu fihi syifa, menyebut beliau bawa kesembuhan. Idza tamada bil ilail, bagi siapapun yang penyakitnya sudah parah. Bahkan yang sakit-sakit parah aja dengan selalu menyebut-nyebut Nabi Muhammad bisa sehat, bisa sembuh. Itu pujian namanya kan, sama Nabi Muhammad alaihissalam. Itu isinya maulid. Apalagi habis itu isinya maulid. Coba kita mau bahas satu-satu. Majelis ilmu, nanti ada ustazah nyampein, kan gitu ya. Ada orang ngasih tahu Nabi Muhammad sifatnya begini, Nabi Muhammad kepengen kita umatnya begini, Nabi Muhammad itu akhlaknya begini, diceritain tentang Nabi Muhammad. Habis itu bubar, biasanya kita dikasih makan, kan gitu ya. Biasanya ya. Tuh apa yang kita akan yang biasa orang kerjakan di majelis-majelis maulid. Sehingga sekalian saya muliakan, saya bahas dari belakang dulu nih. Ngasih makan orang. Ngasih makan orang pernah bid'ah enggak? Enggak ada ceritanya. Nabi Muhammad bilang, luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang lapar itu lebih utama daripada membangun masjid jami'. Kebayang kayak apa pahalanya ngasih makan orang sekian ribu, semuanya lagi pada lapar. Dari pagi udah dikumpulin buat maulidan, kan lapar. Pas banget jadinya mau makanan maulid paling enak. Bukan apa-apa teman-teman sekalian, makannya pas udah lapar. Bener ya, enak bener tuh nasi ulam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, itu ya yang ngasih makan orang, bagus, pekerjaan baik. Tapi daripada mubadirin duit buat ngasih makan orang, manggilin orang begini begitu, mendingan dikasihin ke anak-anak yatim, mendingan dikasihin ke orang-orang miskin. Wah, dia nggak ngerti nah. Nabi itu kerjanya ngundang orang makan dan nggak pakai ditanya sama Nabi miskin apa kaya. Ibu, biar kata orang kaya juga kalau makan nasi maulid mah seneng aja. Betul ya. Ya ampun. Udah deh Bu, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, doa enak bener. Jadi nggak usah khawatir tuh. Itu sesuatu yang jelas dalilnya. Sehingga sekalian kita dari awal, nota di belakang nih, urusan nasi duluan saya bahas. Yang dari depan, baca Al-Quran, baca Yasin, baca Quran, nah kan bagus. Tapi ngapain bacanya bareng-bareng? Masalah buat lo.
Aneh aja, orang baca Sumpah Pemuda bareng-bareng kagak diprotes. Orang baca Pancasila bareng-bareng gak diprotes. Orang baca Al-Quran bareng-bareng diprotes. Itu gimana tuh mikirnya tuh? Aneh. Teman-teman sekalian, oke, baca Quran udah kita bahas. Ini gitu ya. Habis itu yang kedua apa tadi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya jelas. Bahkan katanya para ulama nggak ada perintah kayak perintah sholawat, nggak ada. Perintah yang lain-lain Allah main perintah-perintah aja tuh. Allah perintahin sholat, aqimus sholah. Allah perintahin sayangi orang lain. Allah perintahin sayangin orang lain. Allah nggak pakai bilang aku udah sayang sama kalian maka sayangilah orang lain. Enggak gitu tuh. Kecuali sholawat. Allah tuh waktu perintah sholawat, Allah nyuruh perintah zakat, zakat aja. Allah nggak bilang aku sudah memberi kepada kalian maka bagilah rizki itu kepada orang lain. Nggak ada. Allah perintahin zakat, zakat aja. Waktu zakat kata Allah, bayarlah zakat kalian. Tapi untuk sholawat nih Allah bilang, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kurang apa coba? Kata Allah, aku udah kerjain, malaikat udah kerjain. Sekarang aku minta kalian umatnya masa gak kerjain? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Serius sekalian, saya sampai jadi mikir gitu. Ini jangan-jangan urusannya maya ayyuhalladzina amanu nih. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Yang tidak beriman gak usah bersolawat. Kan gitu. Serem banget. Ini yang bid'ah-bid'ahin solawat, khawatir dianggap sama Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Amin. Solawatan jelas dalilnya teman-teman sekalian. Apalagi yang bisa solawatan? Bacain sejarah Nabi. Bacain sejarah Nabi. Saudaraku sekalian, saya berapa tahun yang lalu pergi ke Mesir. Di Mesir saya ziarah, saya baca sejarahnya yang saya ziarahi. Termasuk saya datang ke museumnya Fir'aun. Di depan museumnya Fir'aun ada aja depan muminya Fir'aun. Fir'aun itu dimumiin. Saudaraku sekalian, saya baru ngerti mumi itu apa pas waktu lihat. Ya Allah, ternyata badannya diawetin. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalau saya mati diawetin gitu, saya nggak mau dah. Masih. Teman-teman sekalian, saya bilang itu ya, sampai rambut di pelipisnya aja ngilang. Rambut di pelipisnya ini masih ada, alisnya masih lengkap, hidungnya semuanya masih lengkap. Sampai serambut-rambut ya, masya Allah, masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, waktu mau masuk ke tempatnya Fir'aun, Fir'aun ini orang paling durhaka sama Allah. Betul apa enggak? Bukan cuman dia nggak mau percaya sama Nabi, nggak mau percaya sama Allah, tapi dia ngaku dia yang jadi Allahnya. Bukan ngaku jadi Nabinya loh ini, ngaku jadi Allahnya. Ya ampun, kurang durhaka apa coba? Nggak ada orang durhaka kayak Fir'aun, nggak ada. Di depannya muminya Fir'aun tuh, sebelum kita masuk, ada tuh ditulis sejarahnya Fir'aun, Ramses II. Tulisin lahir di mana, ininya apa, segala macam tuh ditulisin tuh sejarahnya si Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, saya baca, dosa apa enggak? Bid'ah apa enggak? Gak bid'ah, gak dosa. Saya baca sejarahnya Fir'aun loh ini, manusia paling durhaka di atas muka bumi. Saya baca sejarahnya, gak apa-apa, bagus.
diceritain tentang Fir'aun dalam Quran? Buat kamu baca. Nah, diceritain buat apa kalau bukan buat dibaca? Dibaca biar kamu tahu, biar kamu belajar. Teman-teman sekalian, jika sejarahnya orang paling durhaka di atas muka bumi bagus bagi kamu buat bacanya, apatah lagi sejarahnya manusia paling soleh di atas muka bumi ini. Sejarahnya manusia paling sempurna, paling tercinta di sisi Allah. Kamu nggak boleh bacanya. Saya nggak mau ikutan ajaran yang kayak begituan sungguh. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, jangan mau ikut-ikutan sama sejarah yang kayak begitu, nggak enak banget. Sejarahnya manusia paling mulia dibaca malah nggak boleh katanya. Orang yang mencintai Nabi Muhammad adalah orang yang beruntung dan mencintai Nabi bukan hanya ucapan, namun harus ada pembuktian. Jika sudah jatuh cinta kepada Rasulullah akan muncul pada dirinya kerinduan yang mendalam. Hingga ia mencari cara dalam mengobati kerinduan itu, salah satunya dengan memperbanyak sholawat, menuntut ilmu, sampai menghadiri acara maulid Nabi. Semua itu untuk mengobati rasa rindu kepada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.